Jika menggunakan smartphone, tahukah kamu kalau perangkat hard drive dan speakernya menggunakan magnet? Speakernya juga memanfaatkan magnet yang membuat suara bisa kita dengar. Jadi, di balik layar sentuh yang canggih, ada teknologi magnet yang bikin semuanya bisa digunakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Fabella Sidkiah Korinas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang medan magnetik. Namun, sebelum kita masuk ke penjelasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Medan magnet adalah wilayah di sekitar magnet yang masih mempengaruhi benda dengan sifat-sifat magnetik. Mirip dengan gaya listrik, kita menganggap bahwa gaya magnetik disebabkan oleh keberadaan sesuatu, yaitu medan magnet. Ketika muatan bergerak, medan magnet terbentuk sebagai hasilnya, dan medan ini selanjutnya memberikan gaya pada muatan bergerak lainnya. Adapun sifat-sifat magnet sebagai berikut. Medan magnet dapat menarik benda-benda yang memiliki sifat-sifat magnetik seperti logam. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan yang selalu berpasangan. Dan yang terakhir, garis medan magnet selalu mengarah dari kutub utara menuju kutub selatan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh-contoh soal. Yang pertama, jari-jari lintasan gerak proton di dalam sebuah siklotron, pemercepatan partikel berbentuk lingkaran adalah 120 meter. Jika energi proton sebesar 1,6 kali 10 pangkat 9 joule, maka besar induksi magnet yang diperlukan adalah... Jawab, diketahui R sama dengan 120 meter, EK sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 9, ditanya B. Jawab, Q kali V kali B sama dengan M kali V kuadrat per R kuadrat. B sama dengan M kali V kuadrat per Q kali V kali R. B sama dengan M kali V kuadrat per Q kali R. B sama dengan M kali akar 2 EK per M per Q kali R. B sama dengan akar 2 EK kali M kuadrat per M per Q kali R. B kuadrat, B sama dengan akar 2 EK kali M per Q kali R. Sama dengan akar 2 kali 1,6 kali 10 pangkat min 9 kali 1,67 kali 10 pangkat min 27 per 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 120 sama dengan 2,3 kali 10 pangkat min 18 per 192 kali 10 pangkat min 19 sama dengan 0,012 kali 10 sama dengan 0,12 T. Jadi pilihan yang benar adalah yang C. Selanjutnya nomor 2. Seutas kawat penghantar lurus yang panjangnya tak terhingga dan terletak di ruang hampa dialiri arus listrik I sama dengan 4 ampere. Sebuah elektron bergerak lurus dengan laju 5 kali 10 pangkat min 4 meter per sekon. Sejajar dengan kawat tetapi arahnya berlawanan dengan arah arus. Jika jarak elektron dari kawat 16 mm, gaya magnet yang dialami elektron adalah... Jawab, diketahui I sama dengan 4 kali 4 ampere. V sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon, R sama dengan 16 mm. Ditanya FB. Jawab, FB sama dengan Q kali V kali B sama dengan QV mu 0 per 2 PR sama dengan QV mu 0 kali I per 2 PR. Maka 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom dikali 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon dikali 4 pi kali 10 pangkat min 7 per ampere kali 4 ampere per 2 pi kali 16 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 11. Maka jawaban yang paling benar adalah yang A. Selanjutnya yaitu nomor 3. Perbandingan massa dua buah partikel M1 banding M2 sama dengan 2 banding 1. Sedangkan perbandingan muatan Q1 banding Q2 sama dengan 2 banding 1. Kedua partikel itu bergerak melingkar dalam bidang yang tegak lurus, induksi medan magnetik homogen. Jika besar momentum kedua partikel itu sama, maka perbandingan jari-jari orbit partikel-partikel itu R1 banding R2 adalah
Jawab, karena momentumnya sama berarti benda kedua mempunyai kecepatan 2 kali dari benda pertama. Mari kita buktikan. M1 kali V2 sama dengan M1 kali V2. Hitung jari-jari benda 1 dengan rumus M kali V kuadrat per R sama dengan QVB dengan M adalah 2 meter persegi dan Q adalah 2Q2. Maka akan ketemu R sama dengan M kali V per B kali Q. Lalu kita hitung untuk benda 2 dengan rumus yang sama, tapi kecepatannya diganti menjadi 2V1. Maka akan ketemu R sama dengan 4 kali M kali V per BQ. Jika kita lihat perbandingannya, R1 banding R2 adalah 1 banding 4. Jadi pilihan yang benar adalah yang E. Selanjutnya, nomor 4, sebuah partikel bermuatan listrik bergerak memasuki daerah yang terdapat medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Kecepatan partikel dengan medan listrik maupun medan magnet. Jika besar induksi magnet 0,4 T, kuat medan listrik 8 kali 10 pangkat 4 V per meter, dan partikel bergerak lurus, maka laju partikel tersebut adalah, jawab, diketahui E sama dengan 8 kali 10 pangkat 4 V per meter, B sama dengan 0,4 T, ditanya V, jawabnya adalah V sama dengan E per B sama dengan 8 kali 10 pangkat 4 per 0,4 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 meter per sekon, maka jawaban yang benar adalah A. Nomor 5, dua kawat yang sangat panjang dipasang vertikal sejajar dengan jarak D. Kawat pertama dialiri arus sebesar I ke atas. Titik P terletak di antara kedua kawat dan berjarak D/3 dari kawat pertama. Jika induksi magnetik di titik P sama dengan 0, berarti arus yang mengalir dalam kawat kedua adalah B1 sama dengan B2, mu0 kali I1 per 2pi A1 sama dengan mu0 I2 per 2pi A2. I1 per 1 per 2 sama dengan I2 per 2 per 3. 2 per 3 I sama dengan 1 per 3 I2. 2 kali I1 sama dengan I2. 1 I2 sama dengan 2I. Sehingga arus di kawat kedua lebih besar 2 kali dari pada arus kawat pertama. Jadi pilihan yang benar adalah yang C. Sebuah kawat berupa lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Kawat tersebut dialiri listrik sebesar 5 ampere, maka besarnya induksi magnet di pusat lingkaran kawat adalah, diketahui I sama dengan 5A, A sama dengan 10 cm sama dengan 0,1 meter. Mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 meter per sekon. Tanya B, maka jawabannya adalah B sama dengan mu0 kali I per 2pi Q. 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 5 per 2pi kali 0,1 sama dengan 20pi kali 10 pangkat min 7 per 0,2 sama dengan 2pi kali 10 pangkat min 6 per 2 kali 10 pangkat min 1. Maka jawabannya adalah 3,14 kali 10 pangkat min 5. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Sebuah kumparan terdiri atas 50 lilitan kawat berjari-jari dan berjari-jari 10 cm. Kuat arus yang melalui kawat agar dapat menimbulkan induksi magnetik 0,01 T adalah B sama dengan mu0 per 1N per 2πr. 10 pangkat min 4 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I kali 5 kali pangkat I 5 kali 10 per 2pi kali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 5 sama dengan 2pi kali 5 kali 10 pangkat min 6 kali I sama dengan 10 pangkat min 5 per 2pi kali 5 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 1 per 6,3 kali 10. I sama dengan 2A, jadi jawaban yang paling benar adalah yang E. Selanjutnya, sebuah kawat berbentuk lingkaran dengan jari-jari R dialiri arus listrik I. Kuat medan magnetik pada pusat lingkaran adalah B sama dengan mu0 kali I per 2A. B sama dengan mu0 kali I per 2R. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang C, yaitu berbanding terbalik dengan R. Gaya Lorentz merupakan gaya yang bekerja pada D. Kawat berarus listrik dalam medan listrik karena gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh arus listrik 1 dalam suatu medan magnet. B. Selanjutnya, nomor 10. Jika arus yang melewati kawat konduktor bernilai 5 ampere, berapakah jarak dari konduktor tersebut yang besar medan magnetnya sama dengan medan magnet bumi? B sama dengan K kali 2I per R. 5 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 7 kali 2 kali 5A per R.
R sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter, maka jawaban yang paling benar adalah yang B. Berapakah kuat medan magnet yang dihasilkan pada kawat lurus berarus bernilai 5A dengan jarak sebesar 0,05 meter dari kawat? Jawab, B sama dengan K kali 2I per D. B sama dengan 10 pangkat min 7 kali 2 kali 5A per 0,05. R sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Maka jawaban benar adalah yang E. Dalam suatu daerah kuat medan magnetik, sebuah permukaan A membentuk sudut 90 derajat terhadap garis-garis medan. Tentukan perubahan flux magnetik pada permukaan jika permukaan berotasi 90 derajat. Jawab, karena permukaan A tegak lurus terhadap garis-garis medan magnetik, fluxnya adalah B kali A kali cos 0. Ketika permukaan berotasi 90 derajat, sudut antara normal terhadap permukaan dan medan magnetik menjadi 90 derajat. Jadi flux medan magnetiknya adalah B kali 0 kali A kali cos 90 sama dengan 0. Perubahan flux adalah, maka jawabannya adalah yang A, karena flux magnetik berkurang sebesar BA. Dalam suatu daerah kuat medan magnetik, sebuah permukaan membentuk sudut 90 derajat terhadap garis-garis medan. Tentukan perubahan flux magnetik pada permukaan jika permukaan berotasi 180 derajat. Jadi flux medan magnet adalah BA cos 180 sama dengan min BA. Perubahan flux magnetik menjadi min BA sama dengan min 2BA. Maka jawaban yang paling benar adalah yang B. Medan magnet pada pusat kawat melingkar berarus 0,2 A adalah sebesar 6 kali 10 pangkat min 6. Kawat melingkar mempunyai 5 lilitan, Pi sama dengan 3. Jadi jari lingkarannya adalah B sama dengan K kali 2 Pi kali I per R kali N. 6 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 7 N per A kuadrat dikali 2 kali 3 kali 0,2 ampere per R kali 5. R sama dengan 0,1 meter, jadi jawaban yang paling benar adalah yang A. Nomor selanjutnya, solenoida mempunyai panjang 0,1 meter terdiri dari 1000 lilitan kawat. Jika solenoid membawa arus sebesar 0,1 A, medan magnet yang terdapat di dalam dan paralel terhadap sumbu solenoida adalah Pi sama dengan 3. B sama dengan K kali 4 Pi I per I kali N. B sama dengan 10 pangkat min 7 N per A kuadrat kali 4 kali 3 kali 0,1 per 0,1 M kali 1000 lilitan. B sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 3. Maka jawaban benar adalah yang C. Sepotong kawat mempunyai panjang 0,5 meter dialiri arus 8 ampere. Kawat ini ditempatkan para medan magnet sebesar 2T. Seperti ditunjukkan gambar di bawah ini, besar dan arah gaya Lorentz yang bekerja pada kawat adalah sin 127 sama dengan sin 53. F sama dengan B kali I kali L kali sin A. Alpha. F sama dengan 2 kali 8 kali 10 kali 0,5 kali sin 53. F sama dengan 6,4 N. Tegak lurus dan diarahkan ke dalam bidang kertas. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang E. Nomor 17. Sepotong kawat mempunyai panjang 0,5 meter dialiri arus 8A. Kawat ini ditempatkan pada medan magnet sebesar 2T. Sin 127 sama dengan sin 53. Ketika I dan B digandakan, besar gaya Lorentz yang bekerja pada kawat adalah F sama dengan 2 kali 8 kali 0,5 kali sin 53 sama dengan 6,4 N. Jika I digandakan, maka 2 kali 6,4 sama dengan 12,8. Jika B digandakan, sama dengan 2 kali 6,4 sama dengan 12,8. Maka jawaban yang benar adalah yang A. 3 buah konduktor paralel panjang berarus yang sama besarnya, I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan 10 ampere. Diarahkan keluar dari kertas seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Setiap konduktor dipisahkan sejauh 10 cm. Besar dan arah dari gaya Lorentz yang bekerja pada penampang konduktor yang dialiri arus I1 dalam jarak 1 meter adalah konduktor berarus dalam arah yang sama akan saling tarik-menarik. Oleh karena ini, konduktor yang berarus I2 dan I3 akan menarik konduktor yang berarus I1 dengan jumlah gaya yang sama. Oleh karena sudut antar gaya adalah 60 derajat, maka gaya resultan ditentukan dengan mengalihkan salah satu dari gaya tersebut dengan akar 3. F1 sama dengan F2 sama dengan F3. F sama dengan K kali 2
I1, I2 per R kali I. F fresh sama dengan 2 akar 3 kali 10 pangkat min 4. Adapun arahnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. F sama dengan 10 pangkat min 7 kali 2 kali 10A kali 10A per 0,1 M kali 1 M. F sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Maka jawaban paling benar adalah yang B. Sebuah elektron M sama dengan 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg, Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom yang bersinergi kinetik 10 eV bergerak pada bidang yang tegak lurus, induksi magnetik homogenis sebesar 1 kali 10 pangkat min 4 T. Jari-jari lintasannya adalah, jawab, V sama dengan akar 2 EK per M sama dengan akar 2 kali 1,6 kali 10 pangkat min 18 Joule per 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilo sama dengan 1,9 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. 1. EV sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 19 Joule, sehingga EK 10 eV sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 18 Joule. R sama dengan MV per B. Q sama dengan 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg, 1,9 kali 10 pangkat 6 meter per sekon, per 1 kali 10 pangkat min 4 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom sama dengan 0,11 atau sama dengan 11 cm. Maka jawaban yang paling benar adalah yang C. Nomor selanjutnya, sebuah kumparan kawat melingkar berjari-jari 10 cm memiliki 40 lilitan. Jika arus listrik yang mengalir dalam kumparan tersebut 8 ampere, maka besarnya induksi magnetik yang terjadi di pusat kumparan adalah, jawab, BP sama dengan μ1 kali N per R sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 40 kali 8 per 2 kali 10 pangkat 10 min 1 sama dengan 64pi kali 10 pangkat min 6. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang D. Nomor selanjutnya yaitu potongan-potongan biji besi yang bersifat magnet yang diamati sekitar 2500 tahun sekarang dikenal sebagai, jawabannya adalah potongan-potongan biji besi yang bersifat magnet yang diamati sekitar 2500 tahun sekarang dikenal sebagai magnet permanen. Maka jawaban yang paling benar adalah yang E. Induksi magnetik di sebuah titik yang berada di tengah-tengah sumbu solenoid yang berarus listrik adalah 1. Berbanding lurus dengan jumlah lilitan, 2. Berbanding lurus dengan kuat arus, 3. Berbanding lurus dengan permeabilitas zat dalam solenoid, 4. Berbanding lurus dengan panjang solenoid. Pernyataan yang benar adalah induksi magnetik pada solenoid berbanding lurus dengan permeabilitas zat dalam solenoid dan berbanding lurus dengan kuat arus. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Jarum kompas berada pada keadaan keseimbangan pada arah resultan yang dibentuk oleh medan magnet bumi, dan yang menyebabkan medan magnet tersebut adalah, jarum kompas berada pada keadaan keseimbangan pada arah resultan yang dibentuk oleh medan magnet bumi dan medan magnet yang disebabkan oleh arus listrik. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Seorang ilmuwan yang menemukan bahwa muatan listrik yang bergerak dapat menimbulkan medan magnetik adalah, yaitu C. Hans Christian Ørsted. Nomor terakhir, berapa kelompok yang merupakan klasifikasi bahan-bahan berdasarkan permeabilitas magnetik? Relatifnya, klasifikasi bahan-bahan menjadi 3 kelompok. Berdasarkan permeabilitas magnetik, relatifnya yaitu bahan diagnetik, paramagnetik, ferromagnetik. Maka jawaban yang paling benar adalah yang E. Nah, jadi teman-teman, belajar fisika itu sangat menyenangkan, bukan? Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk penjelasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Ayo belajar fisika untuk menjalankan hidup dengan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.